teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini aku nggak ngafe ya, melainkan aku mau ngasih info ke kalian jalur alternatif masa depan nih. Sebenarnya jalur ini udah nggak asing didengar ya, tapi mungkin kebanyakan orang males banget lewat jalur ini karena emang nggak rekomen banget sih untuk dilalui, apalagi yang menggunakan mobil sedan. Salah satunya ya karena rusak parah ya, padahal view-nya ini cakep banget loh. Pokoknya nggak akan ngebosenin sih selama perjalanan melewati jalur ini. Nah, sebelum kita lanjutin videonya, klik tombol subscribe-nya dulu dong, agar kita semangat bikin konten-konten untuk referensi kalian. Sejujurnya sih karena lebih ke penasaran ya teman-teman. Karena jalur ini tuh langsung tembus ke Cipanas gitu teman-teman. Udah gitu ya jalur alternatif yang untuk menghindari kemacetan panjang kalau kita tuh lagi long weekend. Udah gitu selama perjalanan juga banyak banget tempat wisata yang tersembunyi nih teman-teman. By the way, karena kita dari Jakarta, kita keluar di exit tol Gunung Putri atau Cikeas. Setelah keluar exit tol Gunung Putri atau Cikeas ini, biar nggak nyasar, kalian bisa search dan pin di Google Maps Saung Tepian Sungai sebagai titik poin pemberhentian pertama ya. Nah, ini kita udah siap-siap mau keluar tol Gunung Putri Cikeas. Untuk biaya tolnya sama ya kayak kita ke Sentul, 10.000 plus 7.000, totalnya 17.000. Oh ya, aku dari tol Cempaka Putih ya. Selama perjalanan alhamdulillahnya nggak macet ya teman-teman, padahal ini sekitar jam 10 lewat ya, kalau nggak salah setengah 11-an gitu, harusnya sih udah macet ya, tapi alhamdulillah lancar sampai kita keluar tol ini. Setelah kita keluar tol ini kita ambil ke kiri ya, jangan turun ke underpass, dan ini ada patokan lagi arah ke Citerep, jadi kita belok ke kanan. Nah, ini kan pertigaan lampu merah ya. Jadi kita belok ke kanan ke arah Citerep. Nah, di sebelah kiri jalan ada pabrik semen 3 roda. Ini nama jalannya adalah Jalan Raya Mayor Oking. Nah, pabrik semen 3 roda ini panjang banget ya teman-teman. Nah, tadi pabrik semen 3 rodanya udah kita lewatin. Terus aja sampai kira-kira 3 km ketemu Pasar Citerep nih. Kita udah sampai di Pasar Citerep. Nah, ini kalian harus perhatikan, ini ada belokan ke kiri dan kita akan belok ke kiri. Patokannya emang agak sulit terlihat ya teman-teman karena agak padat juga suasana di pasarnya. Ini ada plang gitu. Ya pokoknya ini pas kalian lewatin Pasar Citerep ini ada belokan gitu nyempil gitu ya teman-teman. Nah, ini dia belokannya. Kita belok ke kiri. Dan ini juga bisa dijadikan patokan ya teman-teman untuk kita melalui jalur puncak 2. Setelah kita belok kiri, ini masih satu lingkungan dengan Pasar Citerep. Ini lurus aja, ngikutin jalan utama kurang lebih 8 km untuk sampai di titik poin Saung Tepian Sungai. Nah, sepanjang jalan ini memang agak ramai ya teman-teman, dan juga memang padat banget ya, namanya juga pasar pasti ramai ya. Yang penting kalian harus hati-hati aja karena melewati jalan ini nih nggak bisa buru-buru. Kalian bisa lihat ini jalanannya ada yang agak rusak gitu, dan udah gitu situasi jalannya juga memang agak ramai ya. Nah, ini kita melewati jembatan, masih lurus terus, nanti ketemu pertigaan, kita masih lurus. Ke kanan ini bisa ke Sentul, Babakan Madang ya. Kita ketemu plang lagi, ini ada plang di sebelah kiri ya. Ini ke kanan ke Hambalang, kita ke kiri ke arah Sukamakmur Jonggol. Ini jalanannya makin mengecil ya teman-teman, kalian harus lebih hati-hati lagi. Tapi ini depan aku kan ada mobil Avanza, terus di sebelah kirinya juga ada mobil box. Kalian bisa lihat ini masih longgar banget untuk dilaluin. Ya cuma ya memang agak padat sama seperti kayak yang di pasar tadi ya, ramai gitu. Sampailah kita ke jalan yang lumayan longgar, ini agak sepi. Nah, di sebelah kanan adalah perumahan-perumahan yang baru dibangun gitu. Kalau kondisi jalan masih aman ya untuk mobil sedan, dan ini cuma ya sedikit lah untuk yang jalanan bolongnya itu. Dan kita sampailah di titik poin yang pertama, yaitu Saung Tepian Sungai. Nah, posisinya ada di sebelah kiri ya.
Nah, kalian bisa rehat sejenak dulu nih di saung tepian sungai. Kalian bisa ngopi dulu, bisa ngemil dulu, atau bisa sekalian makan dulu di sini. Setelah kita ketemu titik poin yang pertama, saung tepian sungai, kalian bisa search dan pin lagi di Google Maps Masjid Raya Al-Anshori sebagai titik poin atau patokan selanjutnya. Nah, sekarang kita udah memasuki Kecamatan Sukamakmur. Dari saung tepian sungai lurus terus ngikutin jalan utama ya kira-kira sekitar 7,5 km. Jalan ini akan nyambung dengan Jalan Raya Ciherang Lame dan Jalan Raya Cibadak Sukamakmur. Pokoknya nanti patokannya ada di pertigaan jalan ini. Sebenarnya kita pernah melewati jalur ini ya waktu ke Kidemang Coffee. Tempatnya beneran asik banget, lokasinya ini persis ada di kaki Gunung Batu gitu. Kalau kalian penasaran sebelum berkunjung ke Kidemang, cek video kita aja ya, linknya ada di kolom deskripsi. Untuk melewati jalur ini, menurut aku hindari malam hari ya. Yang pertama ya karena gelap pastinya, lampu-lampu jalannya juga memang agak berjauhan gitu. Ya pokoknya kalau menurut aku sih serem banget sih ya teman-teman. Lihat ya, ini lampu-lampu jalannya juga jarang kita temuin dan kanan kirinya juga pepohonan tinggi gitu. Ya pokoknya kurang rekomen deh melewati jalur ini di malam hari. Pencahayaannya yang kurang, juga entah ada lubang kita kan nggak kelihatan ya teman-teman. Lebih baik pas saat terang banyak yang bisa kita lihat. View pegunungan yang cantik itu nggak akan bikin kita tuh bosan melewati jalur ini. Dan kita ketemu bangunan di sebelah kiri jalan, yaitu kantor pemerintah Desa Cibadak. Nah, setelah kantor pemerintahan Desa Cibadak ini, kita akan ketemu pertigaan di depan jalan nih. Nah, kita udah sampai di pertigaan yang aku maksud. Kalau ke kanan, itu bisa tembus ke Curug Leuwih Hejo, Gunung Pancar, ataupun ke Sentul. Nah, kita belok ke kiri ke arah wisata Villa Kayangan atau ke Curug Ciherang. Dari pertigaan ini kita masih lurus terus aja mengikuti jalan ya kurang lebih sekitar 4 km sampai ketemu Masjid Raya Al-Anshori yang posisinya ada di sebelah kiri jalan. Jalan perkampungan ini lumayan sepi ya teman-teman, udah gitu jalanannya juga cukup mulus. Anyway, kalau kita hitung ini udah 1 jam perjalanan ya, tapi masih sepertiga jalan. Berarti masih jauh banget ya. Tenang aja teman-teman, nanti kalian gak akan bosan ngelihat pemandangan kanan kirinya. Nah, ini kita udah ketemu Masjid Raya Al-Anshori yang ada di sebelah kiri jalan. Kita lurus lagi, nah sampai ketemu pertigaan. Ini kalau lurus bisa tembus ke Jonggol atau Cibarusah atau Cilengsi. Nah, di pertigaan ini kita belok ke kanan ke Jalan Raya Desa Sukamakmur. Dari Jalan Desa Sukamakmur ini kita masih lurus terus ngikutin jalan utama aja, kurang lebih sekitar 6 kilometeran, nanti akan nyambung dengan Jalan Kebon Danas. Sampai di sini jalanannya mulus ya teman-teman dan aman untuk mobil sedan dan segala jenis mobil sih. Dan ini jalanannya juga besar juga, cukup lah untuk 2 mobil. Nanti kita ketemu di sebelah kiri jalan adalah kantor pemerintah Sukamulya. Kita masih ngikutin jalan utamanya ya teman-teman. Baru tadi aku bilang mulus, tapi ini ketemu jalan berlubang, tapi ini cuma sedikit banget kok. Dan masih aman banget. Kalau kalian capek, kalian bisa mampir nih, ada restoran di sebelah kiri jalan. Oke, kita memasuki Sinar Jaya Village. Di sebelah kiri jalan ada tempat makan lagi nih teman-teman. Jadi kalian gak perlu khawatir melewati jalur ini bakalan susah untuk nyari tempat makan ataupun musola atau masjid. Di depan di sebelah kiri jalan ada plang wisata alam Green Village. Nanti kita akan melewati juga. Oh ya, di sini ada Alfa dan Indomart, jadi kalian gak perlu khawatir untuk membeli cemilan. Kalau ATM sih kayaknya aku belum lihat ya di sepanjang jalan ini, tapi tenang aja, kalian bisa tarik tunai di Alfa atau di Indomart ya. Di sebelah kanan ada Indomart, di sebelahnya Indomart ini ada jalan mau menuju ke Situ Rawa Gede. Nah, Situ Rawa Gede ini adalah tempat wisata juga tempat camping. Dia itu ada danau besarnya gitu, cakep banget ya teman-teman.
Kita juga akan camping nih teman-teman di situ Rawagede, karena tempatnya ini bisa dilalui dengan mobil sedan. Biasanya kan kalau tempat-tempat camper van ataupun tempat-tempat camping agak gimana gitu ya untuk jalurnya, dan ini cukup aman untuk mobil sedan. Nah, ini sampai kita di patokan ada plang petunjuk arah, kalau ke kanan ke Pinus atau Mekarwangi, kalau ke kiri ke Gunung Batu atau Tanjung Sari. Nah, ke Kidemang belok ke kiri ya teman-teman. Di pertigaan ini juga ada plang arah ke wisata Nirvana Valley, wisata Villa Kayangan, Curug Ciherang, dan juga Cipamanggis. Nah, di sebelah kanan jalan kita ketemu tempat wisata The Green Village, dan ini adalah nama jalannya Jalan Kampung Ciherang. Nah, kalau kita perhatikan ini jalanannya agak mulai banyak tambelan gitu ya teman-teman, dan ada beberapa lubang kecil-kecil, tapi menurut aku ini masih cukup aman untuk mobil sedan ya. Menurut aku juga jalanannya cukup besar, ini muat untuk 2 mobil, tapi yang nggak bisa cepat-cepat juga ya, karena memang jalanannya juga memang agak berlubang dan nggak begitu leluasa juga ya kalau untuk dilalui 2 mobil gitu. Jadi ya pelan-pelan aja ya teman-teman. Karena sampai sini kita belum nemuin jalan mulusnya nih teman-teman. Ya kalian harus hati-hati aja ya. Ini nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa buru-buru ya, mesti banyak-banyak sabar. Ini jalanan ini kayaknya sih belum diperbaiki sama sekali deh, karena dulu pun kita lewat sini ya memang udah kayak gini jalanannya. Ada banner di sebelah kanan jalan adalah Villa Kayangan, tapi masih 12 kilo lagi, masih jauh ya teman-teman. Yes banget sih ini jalannya. Ya dibilang nyesel juga sih, tapi ya memang kita udah setengah jalan, jadi ya mau gak mau kita lanjutin lagi. Udah gitu kita juga memang penasaran banget ya sama jalur puncak 2 yang memang udah dibagusin jalanannya, katanya sih udah dibeton gitu, dan viewnya ini cakep banget. Kenapa cuma jalur puncak 2 doang ya yang diperbaiki jalanannya? Harusnya jalanan ini kan diperbaiki juga, karena kan ini memang sambungan untuk menuju ke jalur puncak 2. Udah gitu di sini tuh banyak banget tempat wisata loh teman-teman. Oh ya, di sebelah kiri jalan ada wisata alam dan villa, ini Nirwana Resort. Sayang banget ya, aturan sih kalau misalnya ini jalanannya mulus, aku rasa bakal lebih viral dibanding Sentul ataupun Puncak. Karena kan Puncak itu udah padat banget ya teman-teman. Padahal tempat wisata di sini tuh cakep banget view-nya nih teman-teman. Udah gitu, nggak cuma satu, ini banyak banget loh tempat wisata di sini. Nah, ini kita ketemu lagi tempat wisata Bukit Batu, Curug Ciherang Puncak 2 nih teman-teman. Nah, ini dia nih. Curug Ciherang, Villa Kayangan, dan Curug Cipamingkis. Kalau ke kanan, ke arah Curug Ciherang, kita ke kiri ya, ini ke Villa Kayangan dan Curug Cipamingkis. Ini kita udah memasuki daerah yang adem banget dan juga ada pohon-pohon tinggi. Jadi kita udah gak memerlukan AC lewat jalur ini karena gak berdebu dan juga adem. Nah, di sebelah kiri jalan aku ini adalah wisata alam Villa Kayangan, Lembah Pinus, camp, dan cafe. Sebenarnya kita pengen banget nih mampir ke salah satu cafe atau salah satu tempat wisata yang ada di kawasan ini, tapi takut hujan ya teman-teman, dan juga takut udah mulai gelap karena ini udah jam 2-an. Kita harus buru-buru sampai ke daerah Cipanas. Nanti kita pulangnya bakalan bingung kalau udah mau menjelang malam. Oh ya, kita tadi break dulu sholat, jadinya agak lama ya teman-teman. Sebenarnya waktu yang kita tempuh sampai di sini ini mungkin sekitar 2 jaman ya teman-teman. Di sebelah kanan ini adalah Curug Cipamingkis. Ini ada villanya juga, kalian bisa nginep juga nih di sini. Oke juga loh tempat wisatanya. Ini jalanannya, ya kalian bisa lihat ya, ini aspal tapi banyak lubang-lubang gitu. Ya ampun, ini aku pikir batu gitu ya teman-teman, nggak taunya ini dogi teman-teman. Aduh kasihan banget sih, kayaknya nih sakit ya. Kalau kalian lewat sini pas bawa makanan kasih ya teman-teman. Aku sayangnya nggak bawa makanan, jadi kita nggak bisa ngasih deh. Mulai dari Villa Kayangan tadi, kita udah memasuki Jalan Puncak 2 ya teman-teman. Kita seperti memutari perbukitan. Kita nanti ke atas dan juga nanti ntar kita turun juga dari perbukitan. Nah, ini di sini udah mulai berasa view pegunungannya nih teman-teman. Dan kita menemukan jalan yang lumayan rusak lagi.
Seperti yang kalian lihat ini jalanannya memang terus menaik memutari perbukitan gitu ya teman-teman. Ini masih lurus terus ngikutin jalan utama ya, mungkin kira-kira kurang lebih 2 kilometer. Ya pokoknya nanti kita akan ketemu pertigaan, terus kita nanti juga akan ketemu gapura yang bertuliskan Daerah Latpur Jungle Warfare Korps Brimob Polri. Selama perjalanan kurang lebih sekitar 2 jaman lebih, kita alhamdulillahnya belum menemukan jalan yang menurut kita tuh fatal untuk dilalui mobil sedan ya teman-teman. Nah ini kita udah sampai di pertigaan yang aku maksud. Ini ada plam petunjuk arahnya. Kalau ke kiri itu ke arah Sukawangi, dan kalau ke kanan ke arah Cipanas. Nah kita belok ke kanan dan ketemu gapura ini nih teman-teman. Oh ya, di sepanjang jalan ini banyak perkebunan ya teman-teman, dan mereka juga banyak yang packing sayur-sayuran gitu. Sebenarnya pengen banget dibeli, tapi apa daya. Kita harus melanjutkan perjalanan ini. Nah jalur ini sebenarnya cukup untuk 2 mobil, tapi ya nggak bisa langsung blast 2 mobil gitu. Jadi salah satu ya harus agak minggir dulu biar nggak tabrakan ya teman-teman. Di sini memang banyaknya tempat wisata yang nuansanya ini alam ya teman-teman, karena memang tempatnya ini memang mendukung banget sih untuk wisata alam ya. Nah seperti di sebelah kiri aku nih ada tempat wisata lagi dan tempat camping juga. Di jalanan ini sih nggak kebayang ya kalau misalnya malam hari ini pasti gelap banget. Jadi aku nggak saranin ya kalian lewat sini tuh malam-malam. Dari kalian ada yang pernah melewati jalur ini nggak? Kalau yang udah pernah melewati jalur ini, kira-kira rekomen nggak sih untuk kita lewati sebagai jalur alternatif ke puncak? Memang sih sepanjang jalan ini sampai di jalanan ini, ya kira-kira hampir 2 jam lebih. Aku rasa terlalu panjang ya teman-teman. Terlalu lama banget sih. Kalau misalnya jalur umumnya yang arah ke puncak itu macet parah dan kita nggak bisa melewati, dan biasanya memang buka tutup ya teman-teman. Nah kalian bisa nih lewat jalur alternatif ini ya, walaupun agak panjang tapi bisa langsung tembus ke Cipanas, ataupun kalian bisa menjadi jalur alternatif turun dari puncak ya. Kayak misalnya waktu long weekend kemarin itu kan parah banget ya, kita nggak bisa lewat kemana-mana. Nah kalian bisa nih melewati jalur ini. Kalau dibilang muter, ya memang muter ya teman-teman. Ini seperti kayak kita mau mutari perbukitan, ya makanya jaraknya itu lebih jauh 2 kali lipat sih kalau menurut aku, dan lebih panjang banget waktunya. Mungkin kira-kira 3 jam kali ya kalian bisa sampai ke puncak. Sedangkan kalau misalnya kita jalan umumnya, kita bisa naik tol dan paling kita sampai ke Cipanas paling lama 2 jam ya teman-teman. Nah di depan kita ini adalah Gunung Pangrango. Wah berasa deket banget ya teman-teman. Sekarang ini kita udah memasuki jalan Puncak 2 yang udah diperbaiki nih teman-teman. Nah ini adalah jalan baru yang baru dibangun katanya sekitar bulan Januarian. Ini udah mulus dan udah aman banget. Panjang jalan Puncak 2 ini yang udah mulus kurang lebih sekitar 5 km. Setelah 5 km kita menikmati jalan mulus Puncak 2 ini, kita juga akan bertemu lagi ujung jalan yang mulus ini nih teman-teman. Kita akan memasuki jalan yang kita lihat nanti ya. Selama perjalanan ini benar-benar amazing banget sih, view-nya itu cantik banget. Kita nggak bosen sih lewat jalur ini sih, memang udah berasa seperti kayak kita pulang kampung nih teman-teman. Memang jalurnya itu seperti kayak jalur ke Pulau Jawa gitu ya. Kita bisa melihat pegunungan yang memang ada di depan mata kita, terus udah gitu pepohonan dan rumputannya yang hijau. Wah pokoknya sih ini nyegerin banget, nge-refresh otak juga sih selama perjalanan tadi yang udah berjam-jam kita laluin. Oh ya sekedar info, jadi jalan Puncak 2 ini yang jalanan yang udah mulus ini secara administrasi atau geografis sudah termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Cianjur nih teman-teman, bukan Kabupaten Bogor lagi ya. Sayang banget ya, kenapa nggak kayak di Pulau Jawa, jalanannya udah aspal, udah beton dan udah bagus.
Sayangnya ini cuma 5 kilometer. Tanggung banget ya, padahal kalau aja perbaikannya lebih panjang dan lebih menyeluruh, aku rasa bisa mengurangi kemacetan di puncak kan. Nggak harus acuannya cuma puncak doang untuk berwisata, tapi di daerah ini juga banyak tempat wisatanya padahal. Oh ya teman-teman, sekedar info, saat melewati jalur ini agak susah signal ya teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan petunjuk Google Maps, usahakan di-download dulu Maps-nya yang akan kalian lalui ini. Jadi saat ponsel kalian nggak dapat signal, kalian masih ada petunjuk jalannya nih. Sebenarnya nggak akan nyasar juga sih, soalnya ini kan kita mengikuti jalan utama ya. Kalau kalian sampai belok sih, kalian akan ketemu kampung, ya kalian akan masuk ke kampung orang. Jadi ya terus aja ngikutin jalan utama ya teman-teman. Bagi pengguna mobil sedan, memang banyak orang yang nggak menyarankan untuk melalui jalur puncak 2 ini, ya karena memang jalanannya tuh rusak parah. Dan katanya jalanan rusak parahnya ini memang udah diperbaiki ya teman-teman, tapi kita nggak tahu ya, karena kan cuma 5 kilometer. Nah kita lihat di depannya itu kayak gimana. Dan ini kita akhirnya sudah menemukan jalan yang rusaknya. Nah ini lumayan ya teman-teman, lubangnya tuh lumayan gede-gede. Wah beneran sih, ini memang kita nih nekat banget loh teman-teman. Ini kita udah menemukan lubang-lubang yang lumayan ya, tapi masih bisa dilalui untuk mobil sedan. Harus pelan-pelan aja biar nggak mentok ya. Kita nggak tahu di depannya itu jalanannya seperti apa ya. Kita harus tetap hati-hati karena ini memang jalanannya rusak terus nih teman-teman. Ini kita terus aja ngikutin jalan utama ya, kira-kira 1,5 kilometer sampai ketemu pertigaan nih teman-teman. Dan akhirnya kita memang nggak menemukan lagi jalanan mulus. Jalanan ini memang jalanan yang nggak bersahabat banget sama mobil sedan. Ya gimana ya teman-teman, rasa penasaran itu yang ngebuat kita tuh dilema mau balik lagi atau enggak ya. Kalau untuk mobil tinggi sih masih oke-oke aja ya teman-teman ya. Lubangnya sih memang yang kayak dalam gitu, tapi memang hancur juga sih. Jadi kalau untuk mobil sedan ya agak-agak horor juga ya, takutnya tiba-tiba jelek gitu mentok gitu ya kan, langsung masuk bengkel deh. Nah ini kalian perhatikan deh, nih jalanannya kayak gini nih, bebatuan gitu, hancur, tapi yang enggak lubang yang besar kayak gitu, enggak ya, masih bisa dilewatin ya untuk mobil sedan mah. Karena jalanannya rusak kayak gini ya memang jadi menghambat waktu, dan jadinya waktunya lebih panjang dan lebih lama lagi untuk sampai ya teman-teman. Lagi-lagi sangat disayangkan sih ini ngelihat jalanannya rusak parah kayak gini, kayak nggak kurus gitu ya teman-teman. Kenapa ya pembangunan jalur puncak 2 ini nggak sampai beres? Seharusnya ini bisa menjadi PR sih untuk pemerintah buat mengurangi kemacetan menuju ke arah puncak. Padahal kalau menjelang weekend itu sampai diberlakukan ganjil genap ataupun buka tutup ya. Kalian bisa merasakan juga ya gimana macetnya di puncak saat menjelang weekend. Nah di depan aku ada lubang besar dan bergetang air. Nah itu dia, kalau misalnya hujan bakalan lebih repot lagi sih untuk melewati jalur ini ya teman-teman. Kalau aja jalanannya ini semua mulus seperti kayak di Pulau Jawa gitu, aku rasa sekitar 2 jam udah sampai Cipanas loh teman-teman. Walaupun ini jalanannya memutar, tapi kan kita udah sampai Cipanas dan belok ke kiri itu udah masuk Cianjur. Ya semoga aja ya teman-teman ini pertanda ya, karena udah 5 km diperbaikin. Semoga di kedepannya bisa lebih panjang lagi dan sampai menyeluruh, biar bisa jadi jalan alternatif untuk segala jenis kendaraan. Di depan kita akan ketemu lubang yang cukup besar dan ada genangan air. Wah, ini memang agak sulit nih pas kita ngelewatin yang lubang ini. Agak dalam gitu ya teman-teman. Nah kira-kira sekitar 100 meter ya, kita akan ketemu pertigaan. Kita belok ke kiri ya.
Setelah kita belok kiri di pertigaan ini, kita lanjut lagi di jalan utama ya. Dan kita masih lurus terus, kira-kira 2 km, kita akan tiba di persimpangan jalan perkebunan PT MPM yang ada di sebelah kanan jalan ini. Kita udah ketemu jalan yang lumayan nggak begitu rusak ya, paling cuma ya nggak rata sedikit aja. Nah ini tanda-tanda udah mau menjelang masuk ke jalan yang mulus lagi nih teman-teman. Di sebelah kanan jalan ini udah area perkebunan. Tadi aku lihat di jalan ada orang yang ngangkut satu mobil gitu, kubis sama wortel, itu masih segar-segar banget, pengen banget sih beli. Mungkin kayaknya lebih murah sih ya kalau beli langsung di perkebunannya. Oh ya teman-teman, aku hampir lupa nih untuk ngasih info ke kalian. Ini penting banget ya teman-teman. Kalau di sepanjang jalur ini nih masih minim SPBU, jadi hanya tersedia penjual bensin eceran sih yang aku lihat tadi. Sebaiknya diisi penuh dulu ya kendaraan kalian sebelum memasuki jalur ini. Dan udah gitu, pastikan juga kondisi kendaraan kalian ini dalam keadaan fit, karena di jalur ini juga masih minim bengkel umum ya. Ya maklum lah ya teman-teman, ini masih di area perkampungan gitu. Nah ini kita udah memasuki persimpangan di perkebunan PT MPM yang ada di sebelah kanan jalan kita ini. Nah dari mulai persimpangan ini, jalan perkebunan ini nih kondisi jalan sudah sangat baik nih teman-teman. Jadi jalan rusaknya ini udah move on nih. Kira-kira untuk sampai di Jalan Raya Cipanas Puncak nanti, kita tinggal ngikutin jalan utama ini ya teman-teman. Yes, kita merdeka banget nih teman-teman. Akhirnya kita ketemu jalan mulus juga. Dan alhamdulillahnya cuaca juga bagus, nggak hujan. Dan kita melewati jalur ini juga tanpa hambatan. Alhamdulillah dan bersyukur banget kita bisa sampai di sini dan membuat video ini. Nah di ujung jalan nanti kita akan ketemu pertigaan. Nah kita belok ke kiri ke Jalan Loji. Nah ini dia pertigaannya, kita ke kiri ya teman-teman. Terus aja kira-kira 3 km di Jalan Loji ini nanti akan nyambung dengan Jalan Cisereh. Ikutin aja terus ya teman-teman Jalan Cisereh ini sampai nanti kita ketemu pertigaan yang ada Alfamart-nya. Di sepanjang jalanan ini kalian gak akan nemuin lagi nih jalanan yang rusak atau berlubang, karena memang jalanan ini udah mulus, udah beraspal, jadi aman ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir selama perjalanan lebih mendominasi jalanan jeleknya ya dibanding mulusnya. Menurut kalian selama jalanan ini masih seperti ini, kira-kira rekomen gak sih untuk dilaluin sebagai jalur alternatif? Karena waktu tempuh sampai di sini nih kurang lebih sekitar 3,5 jam. Mungkin bisa lebih ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan motor mungkin sekitar 3 jam juga udah sampai. Karena kalau kendaraan mobil itu kan mesti pelan-pelan banget, apalagi kalau mobil sedan. Wah, mesti banyak waspada ya. Karena kalau udah mentok, ya bakalan masuk bengkel. Kalau aku sih menikmati juga ya pemandangan selama di perjalanan tadi. Apalagi yang jalanan yang baru diperbaiki 5 km itu tuh view-nya benar-benar bikin gak bosen ya teman-teman. Dan kita sempat ngopi juga di warung sambil menikmati perbukitan yang beneran tuh cakep banget buat dilihat. Nah di ujung jalan kita akan ketemu pertigaan yang ada Alfamart-nya. Nah pertigaan yang aku maksud tadi ya teman-teman. Kalau belok ke kiri, ini arah menuju ke Kota Bunga Little Venice. Tapi kita lurus terus sampai kira-kira 2 km nanti kita akan melewati Le Eminence Hotel di sebelah kanan jalan ya. Info lagi nih teman-teman, jadi jalur alternatif yang kita lewatin ini kalian bisa juga menghindari ganjil genap ya. Kebetulan kita juga pas ganjil genap, tapi alhamdulillahnya aman ya teman-teman, gak ada pemeriksaan sama sekali. 5 menit lagi kita akan sampai di Le Eminence Hotel. Hotel ini nih beneran cakep banget loh teman-teman view-nya. Udah gitu fasilitasnya juga sangat lengkap. Dulu kita pernah nginep di sini, emang berasa banget liburannya. Jadi ya nggak perlu keluar-keluar lagi untuk cari tempat wisata ya teman-teman. Nah di sebelah kanan jalan aku ini kita udah sampai di Le Eminence Hotel.
kita masih terus aja sekitar 1 kilometeran. Nanti kita akan ketemu pertigaan jalan besar atau jalan utama menuju Cianjur atau ke arah Cipanas. Nah, akhirnya kita ketemulah di ujung sana pertigaannya nih teman-teman. Nah, ini adalah pertigaan Jalan Raya Cipanas Puncak. Dari pertigaan ini terserah nih kalian mau kemana. Kalau ke kiri itu ke arah Cimacan atau ke Cianjur, dan kalau belok ke kanan kita ke arah Ciloto atau ke Puncak Pas. Karena kita mau ke arah Ciloto, jadi kita ke kanan. Hore, akhirnya setelah menempuh perjalanan hampir 4 jam kita sampai juga nih teman-teman. Alhamdulillah banget kita diberi kelancaran sampai di jalan utama ini. Oke teman-teman, segitu aja road trip kita di jalur alternatif Puncak 2 ini. Makasih ya kalian sudah menyimak videonya sampai akhir. Kalian juga bisa komen di kolom komentar, menurut kalian akankah kalian melewati jalur alternatif ini? Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan R Ferdinand channel. Let's go to the next trip. Bye bye. Wassalamualaikum.